Selamat pagi anak-anakku yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai break even point, di mana break even point itu bagi seorang pengusaha sangat penting karena break even point akan menentukan perusahaan dapat menghitung laba atau perusahaan dapat menghitung rugi. Karena yang dimaksud dengan break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami untung juga tidak mengalami rugi, atau disebut dengan titik pulang pokok. Nah, supaya semakin jelas, mari kita mulai dengan definisi tentang BEP atau break even point. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang break even point atau lebih dikenal dengan BEP. Definisi break even point. Break even point atau titik pulang adalah suatu keadaan usaha itu tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh rugi atau tidak mengalami kerugian. Jadi pulang pokok istilahnya ya. Terus BEP untuk keperluan analisa tersebut perlu mempelajari kajian tentang revenue. Apa itu revenue? Yaitu penerimaan, cost atau biaya, dan net profit atau keuntungan. Jadi BEP erat kaitannya dengan revenue, cost, dan net profit. Dengan BEP, maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, atau laba, sehingga bisa ditentukan berapa keuntungan yang diharapkan. Apa saja kegunaan BEP? Kita mempelajari BEP itu untuk yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Berikutnya adalah analisa break even point. BEP atau break even point menentukan jumlah unit penjualan yang menghasilkan untung sebesar 0, jadi tidak memperoleh keuntungan sama sekali. BEP adalah kondisi perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Untuk menentukan laba dapat dihitung dengan rumus Y. Laba adalah Y sama dengan CX min BX min A, di mana C adalah harga jual persatuan unit barang, X adalah jumlah produk yang dijual, B adalah biaya variabel nanti dikalikan jumlah barang yang terjual, dan A adalah biaya tetap. Bagaimana untuk menghitung BEP dalam satuan unit barang? Menghitung BEP dalam satuan unit barang dapat digunakan persamaan BEP sama dengan V cost atau biaya tetap dibagi P min variabel cost, di mana P adalah harga jual persatuan unit barang, variabel cost adalah biaya variabel.
Sedangkan BEP juga bisa dihitung dalam satuan rupiah, di mana rumusnya persamaannya itu adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi P. Nah, fixed cost adalah biaya tetap, 1 itu konstanta atau tetap, dikurangi variable cost atau biaya variabel per P. P adalah harga jual per satuan unit barang. Agar lebih jelas penggunaan rumus BEP tadi, maka saya berikan contoh yang pertama. Rencana penjualan makanan olahan tahun 2019 meliputi kedua jenis produk, yaitu produk A dan produk B, di mana di situ juga tertera ada biaya variabel A dan biaya variabel B. Produk A jumlah unitnya 12.000, harga satuannya 2.000, sehingga totalnya adalah 12.000 kali 2.000, yaitu 24 juta. Produk B adalah 8.000 unit, harga jualnya 2.500, sehingga totalnya adalah 12 juta. Biaya variabel produk A 12.000, harga per unitnya 1.000, sehingga jumlah biaya variabel produk A 12 juta rupiah. Biaya variabel produk B adalah 8.000, harga satuannya adalah 800, sehingga kalau dikalikan itu 6.400.000. Biaya tetap keseluruhan diperhitungkan adalah 5 juta setahun. Diminta A. Tentukan BEP perusahaan keseluruhan dalam rupiah. B. Tentukan BEP produk, baik produk A maupun produk B dalam unit. A. BEP dalam rupiah dihitung dengan biaya tetap, total biaya tetap, dibagi 1 min total biaya variabel, dibagi total penjualan. Biaya tetap tadi diperhitungkan adalah 5 juta per tahun. 1 adalah konstanta. Total biaya variabel yaitu produk A ditambah produk B. Mari kita lihat. Produk A ditambah produk B 12 juta ditambah 6.400.000, sehingga ketemu angka 18.400.000 dibagi total penjualan. Nah, total penjualan itu adalah produk A 24 juta, produk B 12 juta, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 36 juta. Sehingga 5 juta dibagi 1 min 0,51, maka 5 juta dibagi 0,49, sehingga BEP dalam rupiah adalah 10.204.081. Bagaimana menghitung BEP dalam satuan unit? BEP dalam produk A itu dihitung dengan rumus total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sehingga biaya tetap setahun tadi 5 juta, harga jualnya 2.000 dikurangi biaya variabel 1.000, sehingga 5 juta dibagi 1.000 sama dengan 5.000 unit. Itu untuk produk A. Bagaimana dengan produk B? BEP produk B adalah biaya tetap total atau total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit untuk produk B. Biaya tetap total atau total biaya tetap itu adalah 5 juta dibagi 2.500 min 800, sehingga ketemu angka 5 juta, ulangi, 5 juta dibagi 1.700 ketemu 2.941. Itu adalah untuk produk B. Jadi sudah ketemu BEP dalam rupiah maupun BEP dalam satuan unit barang, baik produk A maupun produk B. Contoh yang kedua.
Contoh ini saya berikan supaya semakin jelas pemahaman kalian untuk mengetahui cara menghitung BEP dan bagaimana penerapannya dalam bentuk rumus. Sebuah perusahaan pengolahan makanan menjual 150.000 buah hasil produksinya dengan harga Rp50 per buah. Biaya variabel per buah barang adalah Rp40. Yang 30 adalah biaya produksinya dan sisanya adalah biaya pemasaran. Atau yang 10 adalah biaya pemasaran. Biaya tetap terjadi secara merata, jumlahnya adalah 500.000. Yang 400.000 adalah biaya produksi dan yang 100.000 adalah biaya pemasaran. Sehingga kalau kita isikan dalam tabel, unit yang kita produksi adalah 150.000. Harga jualnya 50, biaya variabelnya 30, biaya administrasinya 10. Ini dari soal yang sudah kita ketahui tadi kita jabarkan ya. Biaya tetapnya adalah 400 dan 100, jadi biaya tetap jumlahnya adalah 500. Pertanyaannya, tentukan A. BEP dalam rupiah dan dalam unit. B. Menghitung berapa harga jual barang perusahaan jika perusahaan ingin memperoleh keuntungan 100.000. Mari kita hitung dulu untuk BEP-nya. BEP per unit. Tadi rumusnya adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 500.000 biaya tetap dibagi 50 harga jual per unit dan biaya variabel per unit 30. Sehingga 500.000 dibagi 20 ketemu 25.000 per unit. Itu adalah BEP dalam unit. BEP dalam rupiah, total biaya tetap dibagi 1 min total biaya variabel dibagi total hasil penjualan. Biaya tetap tadi sudah ditetapkan Rp500.000 dibagi 1 min biaya total variabel atau total biaya variabel itu tadi 6 juta ya. Dan total hasil penjualan 7.500.000. Nih, kita lihat ya. 150.000 harga jualnya 50, berarti 150.000 kali 50 ya. Akan ketemu berapa anak-anak? 7.500.000 ya. Jadi saya ulangi, total biaya variabel adalah 6 juta ya. Dan total hasil penjualan adalah 7.500.000. Sehingga 5 juta dibagi 1 min 0,8. 1 dikurangi 0,8 akan ketemu 0,2. Sehingga 500.000 dibagi 0,2, 2.500.000. Ini ya. Untuk menghitung harga jual barang agar perusahaan itu memperoleh untung 100.000, maka caranya adalah laba yang kita tetapkan 100.000 yang kita inginkan itu adalah diperoleh dari harga jual dikurangi total semua biaya. 100.000 sama dengan harga jualnya yang dimana keuntungan kita harapkan 100.000 tadi belum bisa kita tentukan berapa harga jualnya, sehingga kita isi dengan X. Total biaya terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, sehingga 6 juta ditambah 500 akan ketemu 6.500.000. 100.000 sama dengan X min 6.500.000. X sama dengan 6.500.000 dikurangi 100.000. Sehingga ketemulah harga jual yang kita inginkan atau kita harapkan adalah 6.400.000. Dengan angka 6.400.000 itu berarti kita memperoleh keuntungan 100.000. Berikut adalah gambaran kurva yang kita bahas dari total cost sampai dengan
unit produksi atau kuantiti ya. Apa saja yang akan saya tampilkan? Total cost adalah biaya total. 2 fixed cost, 1 total cost, 2 fixed cost yaitu biaya tetap. 3 di mana kita dapat melihat BEP atau titik impas. 4 penjualan atau sales ya. Yang kelima harga atau price. Dan yang keenam adalah unit produksi atau kuantiti. Mari kita lihat kurvanya ya. Y itu adalah harga rupiah, dinyatakan dalam rupiah. BEP adalah titik ketemu antara harga jual dan total cost, di mana perusahaan tidak mengalami untung juga tidak mengalami kerugian. Sales adalah penjualan ya. Jadi kita lihat penjualan tuh kurvanya naik ya. Kemudian TC adalah total cost. Total cost itu terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. FC adalah fixed cost ya. Sedangkan variable cost itu di atas ini. Di bawah ini adalah fixed cost, berarti sisanya adalah variable cost. Semakin banyak yang kita produksi, maka variable cost-nya akan semakin banyak. Sedangkan X adalah jumlah produk yang kita hasilkan ya. Ini gambaran kurvanya. Cukup sekian, selamat belajar dan sukses selalu. Demikian anak-anakku yang sangat saya kasihi dan sangat saya sayangi, materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat sehingga dapat menjadi bekal kalian di kelak kemudian hari. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, semangat terus, semoga sukses. Amin.